Halo, saya Dr. Julie Dewi Barliana, spesialis mata konsultan mata anak. Sehari-hari saya bekerja di Divisi Mata Anak, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kirana, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bekerja sama dengan Yayasan Anyo Indonesia yang telah banyak membantu anak-anak dengan kanker, khususnya retinoblastoma. Yayasan Anyo juga telah membagikan ratusan oftalmoskop ke puskesmas di Indonesia dalam program hibah 1000 oftalmoskop untuk puskesmas di Indonesia. Di sini saya ingin kembali menjelaskan sedikit mengenai retinoblastoma. Apakah retinoblastoma itu? Retinoblastoma adalah tumor ganas di dalam bola mata yang terdapat pada anak-anak umumnya di bawah usia 5 tahun. Retinoblastoma bisa ditemukan pada satu mata atau pada dua mata. Bisa diturunkan dan bisa juga tidak diturunkan. Retinoblastoma tidak hanya dapat menyebabkan kebutaan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian bila dideteksi atau didiagnosis secara terlambat. Bila ditemukan secara dini, angka harapan hidup pada retinoblastoma cukup tinggi, yaitu di atas 70%. Namun, bila ditemukan terlambat, atau sudah menyebar ke ekstraokular atau ke luar bola mata, maka angka harapan hidupnya menjadi rendah. Tanda yang paling sering ditemukan oleh orang tua pada anak-anak dengan retinoblastoma adalah mata kucing, atau manik mata putih, atau leukokoria. Tanda klinis lain yang dapat ditemukan adalah mata juling. Jadi hati-hati pada anak dengan mata juling, bisa jadi menjadi suatu tanda awal dari retinoblastoma. Hati-hati juga dengan mata merah, karena mata merah tidak hanya merupakan suatu gambaran infeksi, tetapi juga bisa merupakan suatu tanda dari retinoblastoma stadium yang lebih lanjut. Dalam kondisi yang lebih lanjut lagi, tumor dapat mendesak keluar dari bola mata dan terlihat sebagai mata menonjol atau disebut sebagai proptosis. Bila tumor ini sudah dalam kondisi yang menonjol atau proptosis, maka risiko untuk menyebar ke tempat lain seperti ke otak, ke sumsum tulang, atau ke cairan otak menjadi lebih tinggi dan mengancam kehidupan. Bila orang tua menemukan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, maka segeralah bawa anaknya untuk diperiksakan ke dokter terdekat. Apakah retinoblastoma dapat diobati? Pada prinsipnya, terapi retinoblastoma itu untuk mempertahankan penglihatan, mempertahankan bola mata, dan mempertahankan kehidupan. Jika ditemukan lebih awal atau lebih dini, maka kita akan berupaya untuk mempertahankan penglihatan dan mempertahankan bola matanya dengan melakukan terapi vokal, misalnya dengan laser fotokoagulasi atau laser termoterapi atau dengan krioterapi, dengan atau tanpa kemoterapi sistemik. Bila datang dalam kondisi yang lebih lanjut dan tidak mungkin bola mata dipertahankan, maka kita akan melakukan pengangkatan bola mata. Setelah dilakukan pengangkatan bola mata, maka akan dipasang mata palsu atau yang disebut sebagai protesa. Jika tumor sudah tumbuh lebih jauh lagi, di mana mata sudah dalam kondisi yang menonjol dan operasi tidak dimungkinkan, maka kita akan melakukan terapi kemoterapi terlebih dahulu dengan atau tanpa penyinaran atau radiasi dan dilanjutkan dengan operasi bila memungkinkan. Jadi, pada prinsipnya tumor harus ditemukan secara dini agar terapi bisa segera dilakukan dengan tepat dan memberikan respon yang baik sehingga penglihatan bisa dipertahankan, begitu juga dengan bola matanya. Waspadalah pada tanda-tanda retinoblastoma di anak-anak di sekitar kita. Bila kita temukan tanda-tanda mata juling, manik mata putih atau leukokoria atau mata kucing, mata merah atau mata yang menonjol, maka segeralah sarankan pada orang tuanya untuk membawa periksa ke dokter mata. Retinoblastoma merupakan kanker terbanyak kedua setelah leukemia pada anak. Yayasan Anyo Indonesia juga melakukan kampanye 20 to 60 in 2030, di mana diharapkan angka harapan hidup anak-anak dengan kanker, terutama retinoblastoma, bisa mencapai minimal 60% di tahun 2030. Jangan tunda pengobatan retinoblastoma.
agar anak terhindar dari kebutaan dan terhindar dari kematian akibat tumor ganas retinoblastoma. Pertama kali tahu tentang retinoblastoma itu memang lewat searching by Instagram. Retinoblastoma, ketemulah Yayasan Anyo. Kenapa saya tiba-tiba searching Yayasan Anyo? Di situ ada banyak informasi terkait kanker mata. Awalnya saya berobat ke rumah sakit, dokter selalu saranin untuk rujukan. Sampai pada satu titik saya DM Yayasan Anyo dan konfirmasi kalau misalnya baby saya terkena retinoblastoma atau bukan. Pada saat itu Yayasan Anyo memberitahu saya kalau memang banyak langkah-langkah yang harus saya tempuh. Saya dirangkul oleh Yayasan Anyo, memberikan saya informasi terkait apa sih retinoblastoma. Saat itu saya tidak menggubris sih sebenarnya, karena saya yakin ini bukan kanker mata. Saya bawa anak saya ke RSCM terkait rujukan dari rumah sakit daerah saya. Rumah sakit daerah saya merujuk ke RSCM, bertemu dengan Dr. Julie. Pada saat itu saya teringat, oh iya, Yayasan Anyo pernah menyarankan saya untuk bertemu dengan Dr. Julie. Dengan bertemu Yayasan Anyo ini, saya pribadi jadi bukan hanya dapat pengalaman, tapi saya juga dapat support. Support system itu lebih penting menurut saya karena ibu pasti akan lebih down, pasti akan lebih terpukul ngelihat babynya, anak-anak balitanya terkena retinoblastoma. Untuk orang tua di luar sana, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat kita tahu tentang retinoblastoma, lebih cepat kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk penderita retinoblastoma. Karena apa? Karena retinoblastoma itu bukan penyakit yang mudah. Perjalanan kita masih panjang. Ayo sama-sama kita lakuin yang terbaik buat anak-anak kita. Karena masa depan dia itu adalah masa depan kita. Thanks Yayasan Anyo. Berbuat baik itu bukan hanya dari segi uang, tapi juga dari segi pengalaman. Terima kasih Yayasan Anyo.